lepaskan rok itu sekarang juga. Maaf. Kenapa Anda melakukan ini? Apakah seorang profesor boleh melakukan hal seperti ini kepada mahasiswinya? Seorang wanita Rusia dengan penampilan eksotis yang sedang berjalan di koridor sebuah universitas di Indonesia dihentikan dan dibawa oleh seorang profesor. Tiba-tiba, profesor itu menyuruhnya untuk melepaskan roknya. Sebuah kalimat tambahan yang diucapkannya membuat wanita itu menangis terseduh-seduh. Apa yang sebenarnya terjadi? Halo. Nama saya Anna. Saya lahir dan besar di Saint Petersburg, Rusia, tetapi sekarang saya tinggal di Indonesia. Keputusan untuk datang ke Indonesia saat saya berusia 17 tahun sepenuhnya adalah keputusan orang tua saya. Awalnya, saya menentangnya. Saya tidak ingin berpisah dari teman-teman saya, dan saya takut membayangkan harus hidup sendirian di negara asing. Namun jika saya pikirkan sekarang, keputusan itu benar-benar mengubah hidup saya. Anna, ini adalah pilihan untuk masa depanmu. Sistem pendidikan di Rusia terlalu tidak stabil. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang pesat, aman, dan standar pendidikannya juga tinggi. Begitu kata ayah saya. Ibu saya pun setuju. Ibu ingin kamu merasakan dunia yang lebih luas. Jika kamu menjadi orang yang berwawasan internasional, kamu bisa sukses di mana saja. Akhirnya, dengan berlinang air mata, saya mengemasi barang-barang saya. Pesta perpisahan dengan teman-teman sehari sebelum saya berangkat ke bandara masih teringat jelas. Vlada, Olga, Sergei, semua teman saya menyiapkan hadiah kecil untuk saya. Kamu harus kembali, ya. Jangan lupakan kami. Kata-kata mereka membuat saya menangis lagi. Hari pertama saya tiba di Indonesia benar-benar membingungkan. Semuanya berbeda. Huruf, makanan, raut wajah orang-orang, bahkan udaranya pun terasa berbeda. Gedung-gedung tinggi di Jakarta, dan jalanan yang ramai sangat kontras dengan bangunan-bangunan kuno di Saint Petersburg. Saya memulai homestay di sebuah keluarga Indonesia yang telah diatur oleh orang tua saya, keluarga Wijaya. Mereka sangat baik hati, terutama putri mereka, Putri, yang seumuran dengan saya, banyak sekali membantu. Anna, ini sambal. Awalnya mungkin terasa pedas, tapi nanti kamu akan suka, kok. Sesuai dengan kata-kata Putri, awalnya saya tidak terbiasa dengan makanan Indonesia yang pedas. Tapi sekarang, saya rasa saya malah akan merindukan sambal jika kembali ke Rusia. Belajar bahasa Indonesia sangat sulit. Sangat berbeda dengan bahasa Rusia. Selama beberapa bulan pertama, saya hampir tidak mengerti apa-apa di sekolah. Guru-guru kadang membantu dengan bahasa Inggris, tetapi itu sama sekali tidak cukup untuk mengikuti pelajaran. Saya ingat setiap malam saya menangis sambil menghafal kosakata. Tapi saya tidak menyerah. Dengan kegigihan khas orang Rusia, yang selalu ayah sebut sebagai jiwa Rusia, saya bertahan. Anna, bahasa Indonesiamu cepat sekali majunya, ya. 6 bulan kemudian, Putri berkata dengan takjub. Saya sendiri juga terkejut dengan kemajuan saya. Percakapan sederhana sudah tidak menjadi masalah, dan saya sudah bisa memahami sebagian besar materi pelajaran. Di Rusia, saya hanyalah murid biasa, tetapi di Indonesia, saya menjadi lebih fokus belajar. Mungkin karena berada di lingkungan yang asing, saya justru lebih banyak bergantung pada buku. Sejak kelas 2 SMA, banyak sekali perubahan yang terjadi. Seiring dengan meningkatnya kemampuan bahasa Indonesia saya, teman-teman saya pun bertambah banyak. Awalnya mereka mendekati saya karena penasaran saya orang asing, tetapi perlahan-lahan kami menjadi teman sejati. Terutama Sari dan Dewi, mereka menjadi sahabat terdekat saya. Kami belajar bersama, pergi berbelanja, dan kadang-kadang saya memasakkan masakan Rusia untuk mereka. Anna, masakan borscht buatanmu benar-benar yang terbaik. Sari selalu berkata begitu. Mengajarkan budaya Rusia kepada teman-teman Indonesia saya sangat menyenangkan. Sebaliknya, belajar tentang musik pop dan sinetron Indonesia dari mereka juga sangat menarik. Malam-malam saat kami bernyanyi dan menari mengikuti lagu grup idola populer masih teringat jelas. Ketika naik ke kelas 3 SMA, semua orang sibuk mempersiapkan ujian masuk universitas. Ujian masuk bersama perguruan tinggi negeri, UMB, PTN, di Indonesia jauh lebih kompetitif daripada ujian manapun di Rusia. Melihat teman-teman belajar di perpustakaan sampai larut malam, saya pun bertekad untuk berusaha keras. Meskipun saya bisa masuk melalui jalur khusus mahasiswa asing, saya menetapkan target yang lebih tinggi. Saya ingin bersaing dengan syarat yang sama seperti mahasiswa Indonesia. Anna, kamu mau mendaftar ke Fakultas Teknik? Kenapa? Bahkan guru saya pun terkejut. Di Rusia, insinyur wanita bukanlah hal yang aneh, tetapi di Indonesia sepertinya berbeda. Tapi saya suka fisika dan matematika, dan saya ingin menjadi seorang insinyur. Orang tua saya mendukung saya dari jauh. Ikutilah jalan yang kamu inginkan. Kami percaya pada pilihanmu. Pada hari ujian, saya masuk ke ruang ujian dengan hati berdebar. Ketika menerima lembar soal, sejenak rasa takut menyelimuti saya. Apakah aku bisa? Tapi saya menarik napas dalam-dalam dan mulai mengerjakan soal.
Usaha selama 3 tahun tidak sia-sia. Hasilnya lebih baik dari yang saya perkirakan. Akhirnya, hari pengumuman kelulusan universitas tiba. Dengan perasaan gemetar, saya duduk di depan laptop. Saya merefresh halaman web dan memasukkan nomor ujian saya. Dan saat melihat tulisan lulus, tanpa sadar saya berteriak. Saya diterima di salah satu universitas swasta ternama di Indonesia, Universitas Teknologi Cemerlang di Bandung. Saat itu juga, telepon berdering. Panggilan dari orang tua saya di Rusia. "Ana, bagaimana hasilnya?" Suara ayah saya terdengar tegang. "Ayah, aku lulus. Aku benar-benar lulus." Saya tidak bisa menahan air mata. Dari seberang telepon, terdengar teriakan kegembiraan orang tua saya. Saat itu, rasanya semua kerja keras saya terbayar lunas. Kehidupan universitas jauh lebih istimewa dari yang saya bayangkan. Universitas Teknologi Cemerlang memang didominasi oleh mahasiswa laki-laki. Di jurusan saya, mahasiswi hanya sekitar 15%, dan saya adalah satu-satunya mahasiswi asing. Awalnya, pandangan semua orang terasa membebani. Namun, saya segera menyadari bahwa itu bisa menjadi keuntungan. "Ana, mau bergabung dengan kelompok proyek kami?" Sejak hari pertama kuliah, banyak mahasiswa laki-laki yang mendekati saya. Penampilan khas Rusia saya, rambut pirang dan mata biru, serta kepribadian saya yang proaktif sepertinya menarik perhatian. Tapi saya tidak ingin dipilih hanya karena penampilan. Saya ingin diakui karena kemampuan saya. Setelah semester pertama berlalu, saya berhasil menjadi yang terbaik di angkatan saya. Sejak saat itu, pandangan teman-teman seangkatan saya berubah. Saya tidak lagi disebut sebagai mahasiswi pertukaran dari Rusia yang cantik, tetapi sebagai Ana yang juga pintar. Ini memberi saya kebanggaan yang luar biasa. Perbedaan terbesar dalam kehidupan universitas adalah sikap mahasiswa laki-laki Indonesia. Pria-pria di Rusia cenderung lebih langsung dan terkadang kasar. Namun, mahasiswa laki-laki di Indonesia kebanyakan sopan dan santun. Mereka selalu menawarkan diri untuk membawakan barang-barang berat dan mengantar saya pulang saat sudah larut malam. Awalnya saya tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini, tetapi perlahan-lahan hati saya merasa nyaman dengan kehangatan mereka. "Ana, ini catatan kuliah yang kemarin. Kamu kan tidak masuk. Mungkin ini bisa membantu." Budi selalu bersikap baik seperti itu. Dia duduk di sebelah saya, dan meskipun tidak banyak bicara, dia selalu ada untuk membantu saat dibutuhkan. Namun, kehidupan universitas tidak selalu berjalan mulus. Hubungan saya dengan mahasiswi Indonesia di jurusan saya cukup rumit. Di depan saya mereka bersikap baik, tetapi terasa ada jarak di antara kami. Awalnya saya pikir itu karena perbedaan bahasa dan budaya. Namun, perlahan-lahan saya mulai merasakan kewaspadaan mereka yang halus. Gara-gara si Ana, cowok-cowok jadi nggak tertarik sama kita, deh. Suatu kali, saya tidak sengaja mendengar percakapan itu di toilet. Saat itulah saya pertama kali menyadari bahwa tanpa sadar saya telah menjadi objek kecemburuan mereka. Saya hanya berusaha bersikap ramah dengan cara saya sendiri, tetapi sepertinya itu menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, saya berusaha lebih keras untuk mendekati para mahasiswi. Saya mengajak mereka pergi ke kafe bersama setelah kelas atau belajar bersama selama masa ujian. Namun, saya tidak bisa akrab dengan semua orang. Dan kadang-kadang saya diperlakukan seolah-olah tidak ada di depan mata mereka. Namun, dengan beberapa mahasiswi, saya mulai berangsur-angsur akrab. Terutama dengan Eri, saya menjadi teman baik. Awalnya dia waspada terhadap saya, tetapi setelah mengerjakan proyek bersama, kami jadi saling memahami. "Ana, jujur ya, awalnya aku agak nggak suka sama kamu. Soalnya kamu sering jadi bahan gosip di antara cewek-cewek lain. Katanya kamu sengaja cari perhatian dan manfaatin cowok-cowok." Eri mengakuinya suatu hari saat kami minum bersama. Tapi setelah kenal, ternyata itu semua bohong. Maaf ya, keterus-terangannya membuat saya membuka hati. Sejak itu, kami menjadi jujur satu sama lain dan menjadi teman sejati. Memasuki tahun kedua universitas, saya mulai menemukan tempat saya di jurusan. Nilai saya bagus, teman-teman bertambah, dan saya juga aktif dalam kegiatan klub. Terutama di klub mahasiswa internasional, saya terpilih menjadi ketua. Saya mengadakan acara pertukaran budaya bersama mahasiswa dari berbagai negara. Saat memperkenalkan makanan dan tarian tradisional Rusia, banyak mahasiswa Indonesia yang berpartisipasi, dan saya merasa sangat bangga. "Berkat Ana, universitas kita jadi punya suasana yang lebih internasional, ya." Kata-kata seorang dosen membuat hati saya hangat. Saya merasa seperti memainkan peran kecil sebagai jembatan antara Indonesia dan Rusia. Namun, di lubuk hati saya, selalu ada kerinduan akan kampung halaman. Terutama saat musim dingin, saya teringat salju putih Saint Petersburg dan es di Sungai Neva. Kadang-kadang, di tengah malam, saya sendirian mendengarkan lagu-lagu Rusia sambil menangis. Tapi sekarang, Indonesia juga telah menjadi bagian dari hidup saya. Di antara dua negara, saya membangun identitas yang semakin kaya. Di akhir tahun kedua,
saya mendapat kesempatan magang di sebuah perusahaan Indonesia. Itu adalah program khusus untuk mahasiswa asing. Mereka memilih saya karena membutuhkan insinyur dengan perspektif internasional. Magang selama liburan musim panas adalah pengalaman yang sangat berharga. Saya bisa menerapkan pengetahuan teori saya secara langsung dan belajar tentang budaya perusahaan Indonesia. Ana, kamu sangat bersemangat, ya. Masa depanmu cerah. Penilaian dari pemimpin tim saya memberi saya kepercayaan diri yang besar. Memasuki tahun ketiga, saya memiliki tujuan yang lebih jelas. Menjadi insinyur internasional, bekerja sambil bolak-balik antara Indonesia dan Rusia. Itulah mimpi saya. Ketika tahun ketiga dimulai, mata kuliah menjadi lebih terspesialisasi dan sulit. Namun, saya sudah cukup siap. Dasar matematika dan fisika yang kuat dari Rusia dan metode belajar sistematis yang saya pelajari di Indonesia sangat membantu. Terutama dalam proyek desain, ide-ide kreatif saya mendapat pujian dari para dosen. Pendekatan Ana sangat unik. Dia berhasil menggabungkan keunggulan Rusia dan Indonesia dengan baik. Penilaian dari Pak Susilo, seorang dosen senior, sangat berarti bagi saya. Saya selalu berusaha menggabungkan apa yang telah saya pelajari dari budaya dan pendidikan kedua negara. Namun, pada semester kedua tahun ketiga, perubahan tak terduga datang dalam kehidupan universitas saya yang damai. Seorang dosen muda baru datang ke jurusan kami. Namanya Pak Banyu Wirawan. Beliau adalah seorang dosen muda yang baru kembali setelah meraih gelar dokter dari universitas ternama di luar negeri. Sejak kuliah pertama, gaya mengajarnya yang penuh semangat dan pengetahuannya yang mendalam membuat banyak mahasiswa kagum. Saya juga sangat terkesan dengan kuliahnya. Teknik bukan sekadar teknologi, ia harus ditujukan untuk manusia. Kata-kata Pak Banyu meresap ke dalam hati saya. Karena saya juga selalu berpikir bahwa teknologi harus mengubah kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Kelasnya selalu penuh, dan pada sesi tanya-jawab, antrean mahasiswa selalu panjang. Saya juga sesekali tinggal setelah kelas untuk bertanya. Pak Banyu selalu menjawab dengan ramah, dan kadang-kadang bertanya tentang pendidikan teknik di Rusia. Melalui dialog seperti itu, wawasan saya menjadi lebih luas. Menjelang akhir semester, saya merasa telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan universitas. Bahasa Indonesia saya hampir sempurna, dan posisi saya di jurusan pun sudah mantap. Saya merasa diakui bukan sebagai mahasiswi pertukaran yang aneh dari Rusia, tetapi hanya sebagai Ana. Momen di mana usaha selama 3,5 tahun membuahkan hasil. Namun hidup selalu mengalir ke arah yang tidak terduga. Waktu yang damai itu tidak berlangsung lama. Hari itu adalah hari musim semi yang biasa. Saya mengenakan gaun dan membuka jendela, aroma bunga Kamboja tercium di hidung saya. Karena cuacanya sangat cerah, dengan perasaan gembira saya membuka lemari dan memilih rok putih yang sudah lama tidak saya pakai. Di Rusia, saya sering memakainya, tetapi di Indonesia, saya hampir tidak pernah memakainya. Warnanya yang putih sangat indah. Dan hari itu entah kenapa terasa istimewa, jadi saya memberanikan diri untuk memakainya. Ketika tiba di kampus, saya merasakan sesuatu yang aneh. Mahasiswi-mahasiswi di jurusan yang biasanya hanya menyapa sambil lalu, hari itu mendekati saya dengan sangat ramah dan berbicara sambil tertawa. Ana, rok kamu bagus hari ini, beli di mana? Perhatian yang tiba-tiba ini membuat saya sedikit bingung, tetapi saya menerimanya dengan senang hati. Mungkin selama ini saya saja yang terlalu waspada, pikir saya. Kuliah pertama adalah mata kuliah wajib. Selama kuliah, beberapa mahasiswi tampak terus-menerus menatap saya sambil terkikik, tetapi karena sudah mendekati masa ujian, saya pikir itu hanya karena stres. Setelah kelas selesai, saya memutuskan pergi ke perpustakaan untuk menyelesaikan laporan. Saat melewati alun-alun utama kampus, saya merasa tatapan mahasiswa yang berlalu lalang seolah tertuju pada saya. Saya merasa ada yang aneh, tetapi saya mengabaikannya, berpikir, mungkin karena aku orang asing. Saat itulah, ketika saya sedang berjalan di koridor menuju perpustakaan, tiba-tiba seseorang mencengkeram lengan saya dengan kuat. Saya terkejut dan menoleh, ternyata Pak Banyu. Wajahnya yang biasanya tenang dan kalem tampak tegang. Ana, tolong ikut saya ke ruang kerja saya, sekarang juga. Suaranya, berbeda dari biasanya, terdengar rendah dan mendesak. Seketika saya bingung, kenapa tiba-tiba, ada apa? Namun, melihat ekspresinya yang serius, saya tidak bisa menolak. Saya mengikutinya menuju ruang kerjanya. Selama berjalan di koridor, kecemasan saya semakin besar. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku dicurigai berbuat curang saat ujian? Atau masalah yang lebih serius? Segala macam pikiran berkecamuk di kepala saya. Setibanya di ruang kerja, Pak Banyu menutup pintu dan menatap saya dengan ekspresi serius. Lalu, dia mengucapkan kata-kata yang tidak terduga. Ana, kamu harus melepaskan rokmu. Seketika saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Apa yang baru saja Profesor katakan. Melepaskan rok, seluruh tubuh saya merinding. Saya tidak bisa memahami situasi ini. Pak, hanya kata itu yang berhasil keluar dari mulut saya.
Rasa takut dan ngeri menyelimuti saya. Semua waktu damai saya di Indonesia terasa hancur dalam sekejap. Kenapa ini terjadi padaku? Haruskah aku lari, berteriak, saya bingung. Namun, kata-kata profesor berikutnya mengubah situasi sepenuhnya. Ana, ada darah menstruasi di rokmu. Sudah menyebar sampai terlihat jelas di bagian belakang. Suaranya tenang, tetapi serius. Kamu harus segera menggantinya sebelum lebih banyak orang melihat. Mendengar kata-kata itu, rasanya dunia runtuh. Saya buru-buru menoleh ke belakang untuk memeriksa rok saya, dan saat itulah saya akhirnya melihatnya. Noda merah besar yang menyebar di bagian belakang rok putih saya. Berapa lama saya berjalan-jalan di kampus dalam keadaan seperti ini? Sejak pagi, selama kuliah pertama, saat berjalan di koridor. Semakin saya memikirkannya, wajah saya semakin panas. Saat itulah saya mengerti segalanya. Keramahan mendadak para mahasiswi, tawa mereka yang tertahan, tatapan mahasiswa yang berlalu lalang, semuanya karena ini. Mereka tahu. Dan tidak ada seorang pun yang memberitahu saya. Mereka justru menikmatinya. Rasa malu dan pengkhianatan menyerbu saya sekaligus. Air mata saya tumpah begitu saja. Saya tidak bisa mengendalikannya. Selama saya tinggal di Indonesia, tidak pernah ada momen yang memalukan seperti ini. Semua kepercayaan diri yang telah saya bangun di sini seolah runtuh dalam sekejap. Rasa putus asa bahwa saya mungkin tidak akan bisa lagi datang ke kampus menyelimuti saya. Saat itu, profesor membuka laci dan mengeluarkan celana olahraga abu-abu yang terlipat rapi. Gantilah dengan ini. Ada toilet kecil di dalam ruang kerja, kamu bisa ganti di sana dan keluar lagi. Suaranya sangat tenang. Seolah-olah situasi seperti ini bukanlah masalah besar, seolah-olah dia menanganinya seperti masalah sehari-hari. Saat saya masuk ke toilet, melepaskan rok, dan mengenakan celana olahraga, air mata saya tidak berhenti mengalir. Ketika saya memeriksa noda di rok, ternyata lebih parah dari yang saya duga. Saya tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Saya bahkan tidak tahu kapan menstruasi saya dimulai. Itu seminggu lebih awal dari siklus normal saya. Apakah karena stres yang tiba-tiba? Ketika saya keluar setelah berganti pakaian, profesor duduk dengan tenang di mejanya. Saya tidak bisa membayangkan betapa merahnya wajah saya atau betapa bengkaknya mata saya. Namun dia berkata dengan alami seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sudah tidak apa-apa, mau minum air? Saya mengangguk, lalu dia merebus air dengan teko listrik kecil dan menuangkannya ke dalam cangkir. Hal seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Tidak perlu malu, kata-katanya sedikit menghibur saya, tetapi hati saya masih terasa berat. Sambil meminum air yang diberikannya, saya perlahan-lahan berhasil menenangkan diri. Rokmu sudah saya masukkan ke dalam kantong plastik. Nanti kalau sudah sampai rumah, rendam saja di air dingin, nodanya akan mudah hilang. Kebaikan profesor ini mengejutkan saya. Dia tampak terbiasa dengan situasi seperti ini. Belakangan saya baru tahu, dia punya 2 adik perempuan, dan setelah ibunya meninggal dunia lebih awal, dia ikut membesarkan adik-adiknya bersama ayahnya. Itulah mengapa dia bisa menangani situasi seperti ini tanpa panik. Pak, terima kasih banyak. Kalau saja Bapak tidak menyadarinya, saya tidak bisa melanjutkan kata-kata saya. Membayangkan situasi itu saja sudah membuat saya ngeri. Saya kebetulan melihatnya. Saat saya lewat di koridor, beberapa mahasiswa di belakangmu berbisik dan tertawa, jadi saya melihatnya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Yang penting, syukurlah saya bisa memberitahumu sebelum lebih banyak orang melihat. Mendengar kata-kata itu, saya menangis lagi, kali ini karena rasa terima kasih. Bagaimana reaksi orang lain, terutama profesor laki-laki lain? Mungkin mereka akan panik dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Pak Banyu tidak ragu-ragu untuk maju dan menolong saya. Bagaimana dengan sisa kuliah hari ini? Tanya profesor. Sebentar lagi ada kelas berikutnya, di ruang kuliah 302. Saya berhenti di tengah kalimat. Harus masuk kelas dengan penampilan seperti ini, membayangkannya saja sudah membuat saya takut. Kalau kamu tidak nyaman dengan celana olahraga, saya bisa minta asisten saya untuk mengambilkan laptop dan materi kuliahmu. Kamu boleh mengikuti kuliah dari sini. Tawaran profesor sangat baik, tetapi saya merasa sudah terlalu banyak merepotkannya. Tidak, Pak, tidak apa-apa. Bapak sudah sangat banyak membantu. Saya akan tetap masuk kelas. Saya berkata dengan memberanikan diri. Bagaimanapun, saya harus belajar untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari bahkan dalam situasi seperti ini. Profesor mengangguk. Baiklah. Nanti setelah kuliah selesai, datanglah ke sini untuk mengambil rokmu. Akan saya simpan di sini. Saya kembali merasakan rasa terima kasih atas perhatiannya. Dalam perjalanan keluar dari ruang kerja menuju kelas, penampilan saya dengan celana olahraga memang canggung, tetapi setidaknya lebih baik daripada rok putih tadi. Beberapa mahasiswa memandang saya dengan aneh, tetapi tidak ada yang bertanya langsung. Mungkin sebagian besar dari mereka belum tahu situasinya. Selama sisa kuliah hari itu, sulit bagi saya untuk berkonsentrasi.
Kejadian pagi tadi terus terbayang di kepala saya, dan tawa para mahasiswi terngiang-ngiang di telinga saya. Terutama fakta bahwa Dewi, yang jelas-jelas melihat rok saya, sengaja tidak memberitahu saya, adalah yang paling menyakitkan hati. Sebagai sesama perempuan, bukankah seharusnya kita saling membantu dalam situasi seperti ini? Setelah semua kelas selesai, saya kembali ke ruang kerja Pak Banyu. Ketika saya mengetuk pintu, terdengar jawaban silakan masuk yang tenang. Saat saya masuk, profesor sedang serius bekerja di depan laptopnya. Melihat saya, dia tersenyum dan berdiri. Bagaimana kuliahnya? Tanyanya. Baik-baik saja, Pak. Syukurlah tidak ada yang berkomentar apa-apa. Sebenarnya saya terus merasa cemas, tetapi saya tidak mengatakannya. Profesor menyerahkan kantong plastik yang diletakkan di samping mejanya. Ini. Jangan terlalu dipikirkan kejadian hari ini. Hal seperti ini benar-benar bisa terjadi pada siapa saja. Sambil menerima kantong itu, saya menundukkan kepala. Terima kasih banyak, Pak. Celana olahraganya akan saya cuci dan kembalikan besok. Santai saja. Tidak perlu terburu-buru, kata-katanya selalu tenang dan menenteramkan. Dalam perjalanan pulang ke asrama, pikiran saya campur aduk. Di satu sisi, saya merasa sangat malu dan terhina, tetapi di sisi lain, saya merasakan terima kasih yang mendalam atas bantuan Pak Banyu. Jika bukan karena dia, mungkin saya akan menghabiskan sepanjang hari dalam keadaan seperti itu. Memikirkannya saja sudah membuat saya merinding. Setibanya di asrama, begitu masuk kamar, saya langsung merebahkan diri di tempat tidur. Seluruh ketegangan tubuh saya hilang, dan air mata saya mengalir lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya menelepon teman-teman saya di Rusia. Tentu saja, saya tidak menceritakan kejadian hari ini. Saya hanya butuh mendengar suara teman-teman dari kampung halaman. Selama berbicara dengan mereka, saya bisa sedikit melupakan kejadian hari ini. Keesokan paginya, begitu bangun, saya langsung mencuci celana olahraga Pak Banyu. Saya mencucinya dengan tangan secara hati-hati, menyetrikanya, dan melipatnya, dengan rapi. Hari ini, saya memilih pakaian lebih teliti dari biasanya. Celana jeans, blus yang rapi, dan untuk berjaga-jaga, kardigan berwarna gelap. Riasan wajah saya juga sedikit lebih tebal dari biasanya. Sebuah usaha kecil untuk mengembalikan kepercayaan diri. Ketika tiba di kampus, saya merasakan beberapa tatapan, tetapi saya memutuskan untuk mengabaikannya. Sebelum kelas pertama dimulai, saya menuju ke ruang kerja Pak Banyu. Saya ingin mengembalikan celana olahraga yang sudah bersih dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Ketika saya mengetuk pintu ruang kerjanya, seperti biasa, terdengar jawaban silakan masuk dengan suara yang tenang. Saat saya masuk, profesor sedang membaca buku. Melihat saya, dia menutup bukunya dan tersenyum. Ana, selamat pagi. Hari ini kamu terlihat baik-baik saja. Kata-katanya membuat saya ikut tersenyum. Iya, Pak, sudah jauh lebih baik. Terima kasih banyak untuk kemarin. Saya meletakkan celana olahraga yang terlipat rapi di atas mejanya. Sudah saya cuci, terima kasih. Tapi tidak perlu sampai seperti ini, kata profesor. Tentu saja harus, Pak. Kalau bukan karena Bapak, entah apa yang akan terjadi. Memikirkannya saja sudah ngeri. Dia menatap saya sejenak, lalu berkata, mau minum kopi? Saya baru saja membuatnya. Dia menunjuk ke mesin kopi kecil di sudut ruang kerjanya. Biasanya saya akan menolak dengan sopan, tetapi hari itu entah kenapa saya ingin menerimanya. Baik, Pak. Terima kasih. Sambil profesor membuatkan kopi, saya melihat-lihat ruang kerjanya. Dindingnya penuh dengan rak buku, dipadati berbagai macam buku teknik. Di atas mejanya, beberapa makalah dan catatan tertata rapi, dan di sudutnya ada pot tanaman kecil. Ruangan itu ternyata lebih nyaman dan menenangkan dari yang saya kira. Ini, silakan. Profesor menyerahkan kopi kepada saya. Perlu gula atau krim? Tidak, Pak. Hitam saja. Di Rusia, saya biasa minum kopi hitam. Sambil minum kopi, percakapan kami mengalir secara alami. Awalnya kami berbicara tentang perkuliahan. Dia memberikan umpan balik tentang proyek yang saya presentasikan dan memberi saran tentang arah penelitian di masa depan. Kemudian, percakapan kami meluas ke topik yang lebih luas. Di Rusia, apakah banyak mahasiswi di bidang teknik? Tanya profesor. Iya, Pak, jauh lebih banyak daripada di sini. Insinyur wanita tidak dianggap istimewa. Waktu saya SMA, sekitar setengah dari kelas fisika adalah siswi. Berbicara tentang perbedaan antara Rusia dan Indonesia sangat menarik. Begitu ya? Di Indonesia, rasio di bidang teknik masih rendah. Tapi perlahan-lahan sudah mulai berubah. Kalau ada lebih banyak orang seperti kamu, Ana, perubahannya akan lebih cepat. Kata-katanya membuat saya senang. Begitulah percakapan pertama kami dimulai, dan setelah itu, saya sesekali mengunjungi ruang kerjanya. Awalnya tujuannya adalah untuk bertanya tentang kuliah atau tugas.
Namun secara bertahap percakapan kami meluas ke topik yang lebih luas seperti kehidupan, karier, dan kadang-kadang masalah adaptasi di Indonesia. Pak Banyu selalu mendengarkan dengan saksama dan memberikan nasihat yang tulus ketika saya membutuhkannya. Yang paling berkesan adalah dia memperlakukan saya bukan sebagai mahasiswa asing, tetapi sebagai seorang individu. Banyak orang ketika melihat saya, hanya melihat dalam bingkai mahasiswi pertukaran yang cantik dari Rusia. Tetapi Pak Banyu berbeda. Dia menghargai pikiran dan pendapat saya, dan mendengarkannya dengan serius. Seiring berjalannya semester, saya semakin sering mengunjungi ruang kerjanya. Kadang-kadang, hanya dengan minum secangkir kopi, sambil mengobrol sudah menjadi penghiburan yang besar. Pada hari-hari yang berat atau ketika saya merasa kesepian, saya selalu mengetuk pintu ruang kerjanya. Dan selalu terdengar jawaban silakan masuk dengan suara yang tenang dan hangat. Suatu kali, hasil ujian tengah semester saya lebih buruk dari yang diharapkan, dan saya sangat kecewa. Sambil menahan air mata, saya menuju ke ruang kerjanya. Begitu saya mengetuk pintu dan masuk, saya langsung menangis. Profesor tidak berkata apa-apa, hanya memberikan tisu dan menunggu sampai saya tenang. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal yang baru. Yang penting adalah bagaimana kamu meresponsnya sekarang. Kata-katanya selalu sederhana, tetapi kuat. Lakukan yang lebih baik lain kali. Kita bisa mencari bagian yang kurang dan memperbaikinya bersama-sama. Hari itu, selama 2 jam, Profesor menjelaskan satu persatu bagian yang saya anggap sulit. Berkat dia, saya bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih baik pada ujian akhir semester. Sejak saat itu, Profesor menjadi lebih dari sekadar dosen pembimbing bagi saya. Dia adalah seorang mentor dan sandaran yang bisa diandalkan di Indonesia. Namun, hubungan seperti ini tidak selalu berjalan mulus. Secara bertahap, gosip aneh mulai beredar di jurusan. Awalnya saya hanya menganggapnya sebagai lelucon. Ana sering banget ke ruang Profesor, ya. Dapat bimbingan khusus kali. Kata-kata seperti itu sesekali terdengar, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, gosip itu berubah menjadi semakin jahat. Suatu hari, ketika saya keluar dari ruang kerja Pak Banyu, Budi yang saya temui di koridor menatap saya dengan ekspresi aneh. "Ngapain kamu di ruang Profesor?" Pertanyaannya mengandung nuansa yang berbeda dari biasanya. "Cuma tanya soal tugas, kok." Saya menjawab seperti biasa, tetapi ekspresi Budi tidak berubah. "Belakangan ini banyak gosip tentang kamu, loh," katanya. "Katanya kamu ada apa-apa sama Profesor." Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh saya merinding. "Apa yang kamu katakan?" Aku dibilang, ada apa-apa. Antara saya dan Profesor ada sesuatu? Itu adalah cerita yang tidak masuk akal. "Kamu ngomong apa, sih?" "Aku cuma konsultasi akademik, kok." Saya marah dan suara saya meninggi. Budi mengangkat tangannya, mencoba menenangkan saya. "Aku cuma bilang apa yang aku dengar, hati-hati saja." Sejak hari itu, saya merasakan suasana telah berubah. Mahasiswa laki-laki yang sebelumnya bersikap ramah, kini sikapnya berubah secara halus. Tatapan para mahasiswi juga terasa lebih dingin, terutama Dewi dan teman-temannya. Setiap kali melihat saya, mereka selalu berbisik-bisik. Persis seperti hari ketika saya memakai rok putih itu. Namun, kali ini rasanya jauh lebih jahat. Situasi ini terus berlanjut dan saya menjadi semakin cemas. Saya ragu apakah harus menceritakan situasi ini kepada Pak Banyu. Tetapi saya takut itu akan menimbulkan kesalahpahaman yang lebih besar. Jadi, untuk sementara waktu, saya mengurangi kunjungan ke ruang kerjanya. Hanya jika benar-benar perlu, dan itu pun saya pergi bersama mahasiswa lain. Namun terlepas dari usaha ini, gosip itu semakin membesar. Dan akhirnya, gosip ini akan mengubah kehidupan kami berdua sepenuhnya. Saat itu saya tidak menyadarinya, tetapi tidak ada yang menduga bahwa cobaan ini akan membuat kami lebih kuat dan membawa kami ke arah yang tidak terduga. Gosip menyebar seperti api. Awalnya hanya percikan kecil, tetapi entah bagaimana telah menjadi kebakaran besar yang membakar kehidupan sehari-hari saya. Semakin banyak orang yang memandang saya dengan tatapan berbeda. Teman-teman seangkatan yang sebulan lalu masih bersikap ramah, kini menghindari saya atau, lebih buruk lagi, terang-terangan berbisik di hadapan saya. Kelas yang tiba-tiba menjadi hening saat saya masuk, tatapan yang menoleh saat saya lewat, dan tawa yang terdengar dari belakang. Semuanya terasa seperti siksaan. Setiap hari terasa seperti di neraka. Semua usaha yang telah saya bangun di Indonesia seolah runtuh dalam sekejap. Terutama perubahan sikap para mahasiswa laki-laki adalah yang paling mengejutkan. Mereka yang sebelumnya sopan dan santun, kini melontarkan lelucon vulgar kepada saya. "Ana, hari ini ke ruang Profesor lagi, kalian berdua ngapain aja sih lama-lama?" Kata-kata seperti ini secara lahiriah terdengar seperti lelucon, tetapi makna yang terkandung di dalamnya sangat jelas. Awalnya saya mencoba mengabaikannya. Namun, seiring berjalannya waktu, lelucon seperti ini menjadi lebih sering dan lebih vulgar. Suatu kali, saat saya sedang makan siang di kantin, seperti biasa, saya duduk sendirian,
Tiba-tiba salah satu teman seangkatan mendekati saya. Ana, makan sendirian aja? Lagi nggak ketemu profesor, ya? Kata-katanya membuat teman-temannya di sekitar tertawa. Saking marahnya, saya meninggalkan nampan saya begitu saja dan beranjak dari kursi. Di koridor, air mata yang saya tahan pun tumpah. Saya masuk ke toilet dan melihat ke cermin. Wajah saya merah dan sembab. Saya mencoba menenangkan diri dengan membasuh wajah dengan air dingin, tetapi kemarahan dan kekecewaan di hati saya tidak mudah reda. Kenapa ini terjadi padaku? Aku hanya berkonsultasi akademik dengan profesor, kenapa aku harus menerima kesalahpahaman seperti ini? Pengkhianatan terbesar datang dari para mahasiswi. Saya berharap mereka, sebagai sesama perempuan, akan mengerti, tetapi justru merekalah yang menyebarkan gosip yang lebih kejam. Suatu hari, di toilet perpustakaan, saya tidak sengaja mendengar percakapan Dewi dan teman-temannya. Mereka tidak tahu saya ada di sana dan berbicara di luar bilik toilet. Serius, deh, kayaknya dia beneran punya hubungan sama profesor itu. Aku lihat dia keluar dari ruangannya, bajunya beda dan mukanya basah keringetan. Itu suara Dewi. Hah? Masa sih? Kata mahasiswi lain. Beneran. Lagian nilainya juga bagusnya aneh. Aku lihat dia dapat A+. Nggak mungkin cuma karena pintar, Dewi menegaskan. Cewek bule kan emang gitu. Katanya lebih bebas, apalagi cewek Rusia. Katanya sih dibayar juga. Suara lain menimpali. Saat itu juga, saya keluar dari bilik toilet. Ketiga mahasiswi itu menatap saya dengan ekspresi terkejut. Kalian lagi ngomongin apa? Suara saya bergetar. Kenapa kalian bisa ngomong begitu? Itu semua bohong, kan? Dewi sejenak tampak bingung, tetapi kemudian ekspresinya berubah menjadi sinis. Bohong? Semua orang juga udah tahu kali. Suaranya dingin dan mengejek. Aku cuma belajar di sana. Profesor cuma bantu aku. Saya berteriak karena kesal. Iya, bantu ya. Kita semua lihat kok. Kamu tiap hari keluar masuk ruangannya, kata Dewi. Kalian benar-benar jahat. Saya tidak tahan lagi dan berlari keluar dari toilet. Sambil berlari di koridor, air mata saya mengalir tanpa henti. Saya merasakan tatapan orang-orang, tetapi saya tidak punya tenaga untuk peduli. Saya hanya ingin lari dari situasi ini. Sejak hari itu, pergi ke kampus menjadi lebih menyakitkan. Setiap pagi saat bangun, dada saya terasa sesak, dan setiap saat bersiap-siap untuk pergi ke kampus terasa seperti siksaan. Selama kuliah, saya tidak bisa berkonsentrasi, dan saat istirahat, saya mencari tempat untuk menyendiri dan bersembunyi. Nilai-nilai saya, yang dulu menjadi kebanggaan saya, mulai menurun. Saya tidak lagi mengunjungi ruang kerja Pak Banyu. Bahkan, jika kami berpapasan di koridor, saya akan menundukkan kepala dan cepat-cepat berlalu. Profesor sepertinya juga menyadari situasinya, dia tidak lagi menyapa saya. Bahkan di kelas, dia tidak lagi melontarkan pertanyaan atau melakukan kontak mata seperti dulu. Saya tahu itu adalah bentuk perhatiannya kepada saya, tetapi justru itu membuat hati saya sakit. Akhirnya, saya tidak masuk kuliah selama beberapa hari. Saya berbohong kepada keluarga asrama bahwa saya sedang flu ringan. Saya tidak ingin memberitahu orang tua saya di Rusia tentang situasi ini. Mereka pasti akan khawatir. Saya berbaring sendirian di kamar asrama, menghabiskan waktu hanya dengan menatap langit-langit. Saya tidak mengangkat telepon yang berdering, dan tidak membuka pintu ketika ada yang mengetuk. Suatu hari, datang pesan dari Budi. Kami berada dalam satu kelompok proyek. Ana, kamu baik-baik saja? Sudah beberapa hari tidak kelihatan. Semua orang khawatir. Awalnya saya tidak merespons pesan Budi, namun segera datang pesan kedua. Aku nggak percaya gosip itu kok. Tapi sepertinya profesor sedang dalam masalah. Kata-kata itu membuat saya terkejut. Profesor dalam masalah? Ada apa? Dengan tangan gemetar, saya menelepon Budi. Ada apa? Profesor kenapa? Budi ragu sejenak, lalu berkata, katanya dekan memanggil Pak Banyu. Karena kamu tidak masuk berhari-hari dan gosipnya semakin besar, dia sedang diselidiki atas dugaan memiliki hubungan tidak pantas dengan mahasiswa. Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuh saya merinding. Ini bukan lagi sekadar gosip. Sekarang, karier dan nama baik Pak Banyu berada dalam bahaya, dan pikiran bahwa semua itu karena saya membuat saya sesak napas. Budi, terima kasih banyak. Aku akan segera ke kampus. Saya menutup telepon dan bergegas berganti pakaian. Saya merasa malu pada diri sendiri yang selama ini hanya melarikan diri. Sekarang adalah waktunya untuk maju dan mengungkapkan kebenaran. Setibanya di kampus, saya langsung menuju ke kantor jurusan. Saya ingin bertemu dekan dan menjelaskan semuanya. Namun, di depan kantor, saya berpapasan dengan Pak Banyu. Wajahnya tampak lelah, tetapi dia terlihat terkejut sejenak saat melihat saya. Ana, katanya. Pak, maafkan saya akan menyelesaikan semuanya. Suara saya bergetar. Dia menggelengkan kepala. Tidak, ini bukan salahmu. Sekarang jangan di sini, kembalilah. Tapi,
Pak, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Kita tidak melakukan kesalahan apapun, kan? Air mata saya mulai menggenang. Saat itu, pintu ruang dekan terbuka, dan dekan keluar. Oh, Pak Banyu. Sedang membicarakan. Oh, Ana. Seketika semua pandangan tertuju pada saya. Ekspresi dekan yang seolah memastikan segalanya membuat dada saya sesak. Tapi saya tidak bisa lari lagi. Pak Dekan, ada yang ingin saya bicarakan. Saya berkata dengan memberanikan diri. Dekan menatap saya sejenak, lalu mengangguk. Masuklah. Pak Banyu mencoba menghentikan saya, tetapi saya sudah bertekad. Saya masuk ke ruang dekan dan menutup pintu. Lalu, dari awal hingga akhir, saya menjelaskan semuanya apa adanya. Tentang darah menstruasi di rok putih saya. Tentang bagaimana profesor membantu saya, dan tentang bagaimana setelah itu saya mengunjungi ruang kerjanya untuk konsultasi akademik. Saya menekankan bahwa semua itu hanyalah interaksi antara dosen dan mahasiswa. Pak Dekan, kami benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun. Semuanya hanya kesalahpahaman. Bapak bisa memeriksa rekaman CCTV. Waktu saya keluar masuk ruang kerjanya pasti tercatat semua, kata saya dengan suara bergetar. Dekan menghela napas panjang. Ana, saya ingin percaya padamu. Tapi gosip ini sudah terlanjur menyebar ke seluruh universitas. Pak Banyu masih dosen muda, belum menjadi dosen tetap, statusnya masih kontrak. Saya langsung mengerti apa arti kata-katanya. Terlepas dari benar atau tidaknya, universitas mempermasalahkan gosip itu sendiri. Reputasi, nama baik universitas, itulah yang lebih penting. Lalu apa yang akan terjadi pada profesor? Saya bertanya dengan suara bergetar. Kontraknya kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Kata-kata dekan membuat jantung saya serasa berhenti berdetak. Setelah keluar dari ruang dekan, saya berhadapan dengan Pak Banyu yang menunggu di koridor. Hanya dengan melihat ekspresinya, saya tahu segalanya. Tidak ada lagi kata yang perlu diucapkan, hanya kata maafkan saya yang berhasil keluar dari mulut saya. Profesor mencoba tersenyum, tetapi matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Tidak apa-apa, Ana. Kamu tidak salah apa-apa. Anggap saja ini takdir. Sejak hari itu, profesor tidak lagi mengajar di kelas. Dosen lain menggantikannya, dan di antara mahasiswa, lebih banyak lagi gosip yang beredar. Ada yang bilang profesor dipecat, ada yang bilang dia mengundurkan diri. Saya tersiksa oleh rasa bersalah bahwa semua ini adalah karena saya. Saya tidak bisa berkonsentrasi di kelas, dan tatapan teman-teman seangkatan masih tetap dingin. Bahkan Budi pun kini seolah menjaga jarak dari saya. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengambil cuti kuliah. Dalam kondisi seperti ini, saya tidak bisa lagi melanjutkan studi. Saat mengajukan surat cuti dan mengemasi barang-barang di asrama, pikiran saya campur aduk. Semua mimpi dan harapan saya di Indonesia seolah hancur. Haruskah saya kembali ke Rusia? Tapi kalaupun kembali ke sana, apa yang bisa saya lakukan? Semuanya terasa sia-sia. Saat sedang merapikan barang-barang, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Meskipun ragu, saya mengangkatnya. Halo, Ana. Ini Banyu. Suara yang familiar itu membuat jantung saya berdebar kencang. Pak, Bapak di mana? Bapak baik-baik saja? Kekhawatiran saya lebih dulu muncul. Saya baik-baik saja. Apa kamu punya waktu sekarang? Ada yang ingin saya bicarakan. Suaranya berbeda dari biasanya, terdengar sedikit lebih cerah. Tanpa ragu, saya menjawab, iya, Pak. Saya bisa sekarang. Dia menentukan sebuah kafe yang tidak jauh dari kampus sebagai tempat pertemuan. Saya bergegas bersiap-siap dan menuju ke kafe. Di dalam hati, perasaan campur aduk berkecamuk. Khawatir, rasa bersalah, dan entah kenapa, ada sedikit harapan. Ketika saya tiba di kafe, Pak Banyu sudah ada di sana. Bukan dengan setelan jas rapi seperti biasanya, tetapi dengan kemeja kasual dan celana jeans. Saya sedikit terkejut melihat penampilannya yang pertama kali saya lihat, tetapi dia justru terlihat lebih santai. Duduklah, Ana. Dia tersenyum. Begitu duduk di meja, saya langsung mengucapkan permintaan maaf. Pak, saya benar-benar minta maaf. Gara-gara saya jadi begini. Dia mengangkat tangannya, menghentikan saya. Sudah, jangan minta maaf lagi. Tidak ada yang salah. Dan kamu tidak perlu memanggil saya Pak lagi. Panggil saja Tatsuya. Saya bingung dengan kata-katanya. Karena saya bukan lagi dosen. Saya sudah meninggalkan universitas. Kata-katanya membuat hati saya sakit. Saya benar-benar minta maaf. Kalau saja saya. Saat saya mencoba meminta maaf lagi, dia menggelengkan kepala. Sebenarnya, saya sudah lama berpikir untuk meninggalkan universitas. Sistem universitas yang kaku, kurangnya kebebasan penelitian. Saya ingin mandiri. Kejadian ini hanya menjadi pemicunya saja. Kata-katanya sedikit menghibur saya, tetapi rasa bersalah saya tidak hilang. Lalu, apa rencana Bapak, maksud saya, Tatsuya, selanjutnya? Saya bertanya dengan hati-hati.
Saat itu, matanya berbinar. Saya sedang mempersiapkan untuk mendirikan perusahaan. Ada ide yang sudah saya pikirkan sejak masih di universitas, sistem AI pendeteksi bahaya secara real-time. Sistem pendeteksi bahaya, saya tertarik. Sistem yang mendeteksi dan memberi peringatan secara real-time terhadap situasi berbahaya yang mungkin terjadi di tempat-tempat seperti lokasi industri, laboratorium, atau sekolah. Sebenarnya, kejadian denganmu waktu itu juga memberiku inspirasi. Kalau saja hari itu ada sensor di koridor, kamu tidak akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan seperti itu. Penjelasannya membuat hati saya hangat. Itu ide yang sangat bagus, kata saya tulus. Tapi ini masih tahap awal, dan saya butuh bantuan. Seseorang yang punya pengetahuan teknik, kata-katanya membuat saya menahan napas. Maksud Anda saya? Saya tidak percaya. Dia mengangguk. Iya. Ana, saya ingin bekerja bersamamu. Tentu saja. Kamu boleh melanjutkan studimu tanpa harus cuti. Tapi kalau kamu tertarik, tanpa ragu, saya menjawab. Saya mau. Apapun yang bisa saya bantu, akan saya lakukan. Begitulah kami memulai dari awal. Meninggalkan universitas dan menempuh jalan yang sama sekali berbeda, tetapi justru kami merasa lebih bebas dan bahagia. Rasa bersalah masih ada, tetapi sekarang saya menjadikannya sebagai motivasi untuk maju. Setiap momen yang saya habiskan bersama Tatsuya adalah tantangan baru, dan di dalamnya, saya menjadi semakin kuat. Pada awal pendirian perusahaan, kami menghadapi banyak sekali kesulitan. Kekurangan dana, tantangan teknis, dan respons pasar yang skeptis. Namun, kami tidak menyerah. Keahlian teknis Tatsuya dan wawasan internasional saya bersatu dan mulai menciptakan sinergi. Saya menyusun strategi untuk memasuki pasar Rusia dan membuat materi pemasaran dalam bahasa Inggris dan Rusia. Melalui koneksi saya di Rusia, kami bahkan berhasil mendapatkan klien luar negeri pertama kami. Sambil bekerja, kami menjadi semakin dekat. Awalnya kami hanya rekan kerja, tetapi karena bekerja bersama hingga larut malam, makan bersama, dan saling memberi inspirasi atas ide masing-masing, perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan mulai tumbuh. Namun perbedaan usia 12 tahun selalu terasa seperti dinding. Tatsuya selalu menghormati saya dan memperlakukan saya sebagai seorang profesional. Setiap kali mengambil keputusan, dia selalu menanyakan pendapat saya dan sangat menghargai ide-ide saya. Sikapnya yang seperti ini membuat saya semakin berkembang dan percaya diri. Luka dari universitas perlahan-lahan sembuh. 6 bulan setelah mendirikan perusahaan, prototipe kami selesai. Pada demonstrasi pertama, kami menarik perhatian banyak perusahaan, dan kami mulai melakukan proyek percontohan dengan beberapa di antaranya. Visi kami semakin menjadi kenyataan. Dalam proses itu, perasaan saya terhadap Tatsuya juga semakin dalam. Namun, dia selalu menjaga jarak. Hubungan kami yang dulu adalah dosen dan mahasiswa, serta perbedaan usia. Dia sepertinya sadar akan hal-hal ini. Kadang-kadang, ketika saya mencoba mendekat, dia akan dengan lembut menjaga jarak. Sikapnya yang seperti itu terkadang membuat saya sedih, tetapi di sisi lain, saya menghormati prinsip dan moralitasnya. Begitulah kami menahan perasaan masing-masing sambil mempertahankan hubungan sebagai mitra bisnis. Tahun pertama perusahaan kami dimulai dari sebuah kantor kecil. Hanya ada Tatsuya dan saya, serta 2 orang pengembang. Di ruang sempit itu, kami bekerja hingga larut malam setiap hari untuk menyempurnakan sistem. Tatsuya menangani pengembangan teknis, sementara saya menangani pemasaran luar negeri dan ekspansi ke pasar Rusia. Di bidang yang berbeda, kami masing-masing menunjukkan kekuatan kami dan menciptakan sinergi. Produk pertama kami adalah sistem AI yang mendeteksi kebocoran zat berbahaya atau risiko kebakaran secara real-time di pabrik dan laboratorium. Ide Tatsuya melampaui sekadar sensor, itu adalah sistem cerdas yang secara komprehensif menilai situasi dan memprediksi bahaya. Kemampuan teknis dan visinya benar-benar luar biasa. Kadang-kadang, saat melihatnya begadang mengerjakan kode, saya merasa semakin tertarik padanya. Namun Tatsuya selalu menjaga jarak tertentu. Sebagai mitra bisnis, kami sempurna, tetapi upaya saya untuk menjadi lebih dari itu selalu ditolaknya dengan halus. Ana, kamu masih muda, kamu bisa bertemu dengan orang yang lebih baik. Setiap kali dia mengatakan hal seperti itu, saya merasa sedih, tetapi saya tidak menyerah. Ketulusan, kehangatan, dan prinsipnya yang tak tergoyahkan justru membuat saya semakin tertarik. Bisnis kami perlahan-lahan mulai berjalan. Ketika kami menandatangani kontrak luar negeri pertama kami mengadakan pesta kecil di kantor. Saat kami merayakan kesuksesan sambil minum sampanye, mata Tatsuya dan mata saya bertemu. Dari matanya, saya merasakan kebanggaan, kegembiraan, dan sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, setelah semua orang pulang, saat kami hanya berdua di kantor, Ana, tanpa kamu, semua ini tidak akan mungkin terjadi, kata Tatsuya dengan tulus. Saya juga sama. Tanpa Anda, mungkin saya masih tersesat dalam luka itu. Saya memberanikan diri untuk melangkah lebih dekat. Dia sejenak ragu, lalu mundur selangkah. Ana, kita harus hati-hati.
Kamu berusia 24 tahun, dan saya 36 tahun, dan kita pernah menjadi dosen dan mahasiswa. Memangnya kenapa? Sekarang kita adalah mitra yang setara. Dan usia hanyalah angka, bukan? Saya tidak ingin menyembunyikan perasaan saya lagi. Ana. Dia menghela napas. Jujur saja. Saya tidak suka pria yang lebih muda. Pria seumuran saya terlalu belum dewasa dan tidak bertanggung jawab. Saya butuh seseorang yang bisa diandalkan dan dewasa seperti Anda. Usia sama sekali tidak menjadi masalah. Saya mengungkapkan semua perasaan saya. Saya bisa melihat konflik di matanya. Saya tahu dia juga punya perasaan terhadap saya. Namun, prinsip dan standar moralnya menahannya. Akhirnya, malam itu berakhir begitu saja. Namun, saya merasa ada sesuatu yang berubah. Dinding es itu seolah mulai mencair perlahan. Selama beberapa minggu berikutnya, ada ketegangan halus di antara kami. Secara profesional, kami masih menunjukkan kerja tim yang sempurna, tetapi percakapan pribadi menjadi canggung. Kadang-kadang, saya merasakan tatapannya pada saya, dan ketika saya menyadarinya, dia akan cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Situasi ini membuat saya frustrasi. Akhirnya, saya yang mengambil tindakan lebih dulu. Setelah berhasil menyelesaikan kontrak luar negeri yang penting, saya mengajak Tatsuya makan malam, bukan sebagai mitra bisnis, tetapi sebagai seorang wanita. Yang mengejutkan, dia menerimanya tanpa ragu. Hari itu, saya bersiap-siap lebih teliti dari biasanya. Saya mengenakan gaun istimewa yang saya bawa dari Rusia dan menata rambut saya. Di sebuah restoran dengan pemandangan kota Bandung, kami makan malam dengan tenang. Kami meminimalkan pembicaraan tentang pekerjaan dan berbicara tentang impian masa kecil dan nilai-nilai kami masing-masing. Mendengarkan ceritanya yang jujur membuat saya semakin tertarik padanya. Kisahnya tentang harus merawat dua adik perempuannya setelah ibunya meninggal lebih awal. Mimpinya untuk membuat dunia lebih aman melalui teknologi. Semuanya membuat hati saya semakin hangat. Setelah makan, saat kami sedang berjalan-jalan di sepanjang jalan Braga yang bersejarah, angin malam musim gugur yang sejuk bertiup. Dan tanpa sadar saya menggigil. Saat itu, Tatsuya secara alami melepaskan jaketnya dan menyampirkannya di bahu saya. Saat tangannya menyentuh bahu saya merinding. Kami berdiri diam sejenak. Lalu, saya memberanikan diri untuk menggenggam tangannya. Ana. Panggilnya dengan suara pelan. Jangan lari lagi, Tatsuya. Ini yang kita berdua inginkan, bukan? Saya menatap matanya lurus-lurus. Keheningan yang panjang menyelimuti kami. Saya bisa melihat konflik di matanya. Tetapi kemudian ekspresinya berubah menjadi seolah-olah dia telah membuat keputusan. Lalu, dengan hati-hati, dia mencondongkan tubuhnya ke arah saya. Ciuman pertama kami terjadi di tengah pemandangan malam Jalan Braga. Saat itu, semuanya terasa sempurna. Apa kamu yakin? Tanyanya setelah ciuman itu. Iya, sangat yakin. Kita diciptakan untuk satu sama lain, jawab saya dengan keyakinan. Sejak hari itu, kami resmi menjadi sepasang kekasih. Namun, di kantor, kami tetap menjaga hubungan profesional. Di depan karyawan, kami bersikap seperti biasa dan menghabiskan waktu pribadi secara terpisah. Proses mengenal satu sama lain lebih dalam terasa seperti menemukan dunia baru. Bisnis kami terus berkembang. Dalam setahun, jumlah karyawan kami bertambah menjadi 10 orang, dan kami pindah ke kantor yang lebih luas. Kami tidak hanya merambah pasar domestik, tetapi juga Rusia, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Sistem AI kami benar-benar mencegah kecelakaan di banyak lokasi industri, dan nilainya diakui. Semakin sukses, Tatsuya menjadi semakin rendah hati. Dia selalu mengakui jasa anggota tim terlebih dahulu dan mengembalikan sebagian dari semua keuntungan kepada masyarakat. Sikapnya yang seperti ini membuat cinta saya semakin dalam. Kadang-kadang, dia terasa terlalu sempurna hingga tidak nyata. Namun, seiring waktu bersama, saya juga mengetahui kelemahan-kelemahan kecilnya. Kebiasaannya merokok diam-diam saat stres, dan sifatnya yang terkadang terlalu perfeksionis hingga membebani dirinya sendiri. Sisi-sisi manusiawinya ini justru membuatnya semakin saya cintai. Pada tahun kedua kami berpacaran, Tatsuya melamar saya. Tidak ada acara khusus, hanya pada suatu pagi akhir pekan yang biasa, saat kami sedang minum kopi bersama, dia bertanya dengan alami, Ana, maukah kamu menikah denganku? Kesederhanaan momen itu justru membuatnya terasa lebih istimewa. Tanpa ragu, saya menjawab ya. Dalam proses persiapan pernikahan, yang paling saya khawatirkan adalah reaksi kedua orang tua kami. Saya melakukan panggilan video untuk memperkenalkan Tatsuya kepada orang tua saya di Rusia. Awalnya mereka khawatir dengan perbedaan usia. Tetapi setelah melihat sikap tulus Tatsuya dan cintanya yang tulus kepada saya, mereka langsung merestuinya. Malah mungkin cocok, anak kan selalu terlihat lebih dewasa dari usianya, kata mereka sambil tertawa. Orang tua Tatsuya lebih saya khawatirkan. Dari keluarga tradisional Indonesia, menantu orang asing, dan seorang wanita Rusia yang 12 tahun lebih muda. Pertemuan pertama kami terasa tegang.
Calon mertua saya mengamati saya dengan tenang dan mengajukan banyak pertanyaan. Pemahaman saya tentang budaya Indonesia, adaptasi terhadap makanan, rencana masa depan, dan lain-lain. Saya menjawab dengan sesopan mungkin. Yang mengejutkan, ibu mertua saya yang lebih dulu membuka hatinya. Tatsuya terlihat bahagia, ya. Sudah lama tidak melihat wajahnya seperti itu. Kata-kata itu membuat saya lega. Ibu mertua saya melanjutkan, saya sempat khawatir karena kamu orang asing, tapi hatimu ternyata sangat baik. Terima kasih sudah mau menjadi bagian dari keluarga kami. Saat itu, air mata saya menetes. Mendapatkan keluarga baru di negeri asing, itu adalah anugerah yang luar biasa. Pernikahan kami diadakan secara sederhana. Kami lebih menginginkan momen yang tulus daripada upacara yang megah. Orang tua dan teman-teman saya datang dari Rusia, dan dari Indonesia, keluarga Tatsuya dan rekan-rekan kerja kami hadir. Itu adalah pernikahan indah yang memadukan dua budaya. Saya mengenakan pakaian tradisional Rusia dan kebaya, sebagai bentuk usaha untuk menghormati kedua budaya. Kehidupan pernikahan kami sibuk tetapi bahagia. Menyeimbangkan pengelolaan perusahaan dan kehidupan rumah tangga tidaklah mudah, tetapi Tatsuya dan saya menunjukkan kerja tim yang baik. Pekerjaan rumah tangga kami bagi secara adil, dan keputusan penting selalu kami diskusikan bersama. Kadang-kadang ada bentrokan kecil karena perbedaan budaya, tetapi kami menyelesaikannya melalui dialog. Pada tahun kedua pernikahan kami, perusahaan kami semakin berkembang menjadi perusahaan menengah dengan lebih dari 50 karyawan. Kami juga pindah ke kantor di Gedung Pencakar Langit di Jakarta dan membuka cabang di luar negeri. Bisnis yang sukses dan kehidupan pernikahan yang bahagia, semuanya tampak sempurna. Namun hidup selalu memberikan kejutan di saat-saat yang tidak terduga. Suatu hari, saya sedang melakukan wawancara untuk perekrutan karyawan baru. Sebuah riwayat hidup dari seorang pelamar menarik perhatian saya. Dewi. Melihat nama itu, jantung saya berdebar kencang. Masa sih, Dewi yang itu? Saat wanita yang masuk untuk wawancara, saya yakin. Itu adalah Dewi yang sama, yang menyebarkan gosip jahat tentang saya saat kuliah. Dia juga mengenali saya. Wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa duduk dan hanya terpaku di tempatnya. Ah, Anna. Suaranya bergetar. Seketika berbagai macam emosi menyerbu saya. Kemarahan, kebencian, luka. Bayangannya yang terkikik melihat darah menstruasi di rok putih saya. Gosip jahat yang saya dengar di toilet, semuanya kembali. Ujung jari saya bergetar karena emosi yang meluap. Saat ini, jika saya mau, saya bisa menghancurkan wawancaranya. Saya punya hak untuk itu, namun, anehnya, tidak ada keinginan untuk balas dendam, justru saya merasa kasihan padanya. Waktu bersama Tatsuya, kesulitan dan kesuksesan perusahaan, kehidupan pernikahan, mungkin semua itu telah membuat saya lebih dewasa. Melihat sosok Dewi yang gemetar, saya merasa dia juga telah hidup dalam penyesalan selama ini. Silakan duduk, Dewi. Kita mulai wawancaranya. Saya berbicara setenang, mungkin. Saya sendiri terkejut suara saya bisa setenang ini. Dewi perlahan-lahan duduk di kursinya. Tangannya gemetar. Ketegangannya terlihat jelas dari ujung jarinya yang membolak-balik dokumen. Matanya berkaca-kaca, tetapi dia berusaha keras menahannya. Wawancara berjalan canggung, tetapi saya melakukannya secara profesional. Kemampuan teknis Dewi benar-benar mengesankan. Setelah lulus kuliah, dia mengasah kemampuannya di sebuah startup kecil dan memiliki keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan kami. Jika dalam situasi lain, dia adalah kandidat yang akan langsung saya rekrut. Jawabannya akurat, tetapi suaranya terus bergetar. Setiap kali mata kami bertemu, dia akan cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Jelas sekali bahwa rasa bersalah di masa lalu membebaninya. Di satu sisi, fakta bahwa dia begitu menyesal memberikan sedikit penghiburan bagi saya. Menjelang akhir wawancara, saya mengajukan pertanyaan terakhir. Apakah ada alasan khusus mengapa Anda melamar ke perusahaan kami? Pertanyaan ini sebenarnya hanya formalitas, tetapi sepertinya menjadi pertanyaan yang berat bagi Dewi. Saat itu, air mata yang ditahan Dewi pun tumpah. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, tetapi tidak bisa menahan isak tangisnya. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf, Anna. Saya bingung dengan luapan emosinya yang tiba-tiba. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Dewi berdiri dari kursinya dan berlutut. Saya sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak berpikir betapa menyakitkannya perbuatanku waktu itu. Aku hanya cemburu, karena kamu cantik, pintar, dan menarik perhatian semua orang. Aku tidak menyangka akan menjadi sebesar ini. Permintaan maaf yang tulus itu menggoyahkan hati saya. Saya pernah membayangkan Dewi berlutut dan meminta maaf di hadapan saya. Tetapi ketika momen itu benar-benar datang, perasaan yang kompleks menyelimuti saya. Bukan perasaan gembira atau kemenangan, melainkan perasaan kasihan dan pengertian. Berdirilah, Dewi. Tidak perlu berlutut. Saya berkata dengan lembut. Saat itu, pintu terbuka, dan Tatsuya masuk. Anna, berikutnya, kata-kata Tatsuya terhenti.
Dia terkejut melihat Dewi yang sedang berlutut. Ekspresi Dewi bahkan lebih terkejut lagi. Pak? Profesor. Suaranya bergetar. Tatsuya dengan cepat memahami situasinya. Matanya menunjukkan pemahaman. Dia mendekati Dewi dengan tenang dan mengulurkan tangannya. Dewi, sudah lama tidak bertemu. Berdirilah. Itu sudah berlalu. Pak, saya benar-benar minta maaf. Waktu itu saya. Tangisan Dewi tidak berhenti. Tatsuya tersenyum dengan ketenangan yang luar biasa. Hal seperti itu bisa saja terjadi. Kesalahan masa muda. Yang penting adalah sekarang. Siapa dirimu sekarang dan bagaimana kamu akan hidup ke depannya. Tidak perlu terikat oleh masa lalu. Kata-katanya yang bijaksana membuat hati saya tersentuh. Tatsuya sepertinya selalu selangkah lebih maju dari saya. Melihatnya menunjukkan kekuatan pengampunan, rasa hormat saya semakin besar. Saya perlahan-lahan berdiri dan mendekati Dewi. Dewi, mari kita mulai dari awal. Lupakan masa lalu. Saya mengulurkan tangan. Dewi memegang tangan saya dengan ekspresi tidak percaya. Kamu benar-benar memaafkanku? Iya, aku memaafkanmu. Sejujurnya, kalau bukan karena kejadian itu, mungkin kita yang sekarang ini tidak akan ada. Saya mengatakannya dengan tulus. Sejak hari itu, Dewi menjadi bagian dari perusahaan kami. Awalnya canggung, tetapi secara bertahap hubungan kami menjadi lebih santai. Dia bekerja lebih keras dari siapapun, dan ketulusannya untuk menebus kesalahannya terasa. Seiring berjalannya waktu, kami menjadi lebih dari sekadar rekan kerja, kami menjadi teman. Saya belajar bahwa terkadang, luka masa lalu bisa berubah menjadi berkah di masa sekarang. Pada tahun ketiga pernikahan kami memutuskan untuk memiliki anak. Perusahaan sudah berkembang stabil, dan kami merasa siap untuk memperbesar keluarga kami. Kebahagiaan saat mendengar kabar kehamilan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tatsuya menangis sambil mengelus perut saya. Terima kasih, Ana. Kamu adalah berkah dalam hidupku. Selama masa kehamilan, Tatsuya semakin perhatian kepada saya. Dia mengurangi banyak pekerjaan di perusahaan dan berusaha menghabiskan sebanyak mungkin waktu bersama. Orang tua saya datang dari Rusia dan tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Mertua saya juga sering berkunjung dan dengan tulus membuatkan makanan bergizi untuk saya. Terkadang, tradisi kehamilan dari dua budaya berbenturan, tetapi itu juga menjadi pengalaman yang menarik. Sebulan sebelum persalinan, ada acara khusus di perusahaan. Para karyawan menyiapkan pesta kejutan untuk kami. Selamat, Ana, Pak Tatsuya. Semua orang bersorak. Dewi maju ke depan dan memberikan sebuah kotak hadiah kecil. Ini adalah perasaan kami semua. Di dalam kotak, bersama dengan perlengkapan bayi, ada banyak catatan kecil. Pesan-pesan ucapan selamat untuk bayi dari setiap karyawan. Saat itu, saya tiba-tiba berpikir, hari itu, hari ketika saya pergi ke sekolah dengan rok putih, jika Pak Banyu tidak mencengkeram lengan saya dan membawa saya ke ruang kerjanya, semua yang ada sekarang ini tidak akan ada. Hidup ini memang aneh. Terkadang, momen paling kelam justru mengarah pada cahaya yang paling terang. Semakin dekat hari persalinan, perasaan gembira dan cemas bercampur aduk. Melahirkan dan membesarkan anak di negeri asing, harus mengajarkan budaya Rusia dan Indonesia sekaligus, banyak sekali kekhawatiran. Tetapi dengan dukungan dan cinta Tatsuya yang kuat, semuanya terasa mungkin. Malam sebelum persalinan, saya dan Tatsuya sedang merapikan tempat tidur bayi. Ayunan putih, mainan gantung, baju-baju kecil, semuanya terasa seperti mimpi, bukan kenyataan. Besok kita akan bertemu dengan bayi kita. Ya, kata Tatsuya dengan suara bersemangat. Tatsuya. Terima kasih. Tiba-tiba kata itu keluar dari mulut saya. Tiba-tiba kenapa? Tanyanya. Karena hari itu kamu memberitahuku tentang noda di rokku. Kalau kamu tidak menolongku waktu itu, mungkin aku yang sekarang ini tidak akan ada. Saya mengatakannya dengan penuh haru. Tatsuya menggenggam tangan saya erat-erat. Mungkin itu takdir. Kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Keesokan harinya, sedikit lebih awal dari perkiraan, saya mulai merasakan kontraksi. Di dalam mobil menuju rumah sakit, Tatsuya terus menggenggam tangan saya. Saya cemas, tetapi kehangatan tangannya memberi saya kekuatan. Pengalaman di ruang bersalin memang menyakitkan, tetapi sama berharganya. Setelah beberapa jam kontraksi, bayi kami lahir ke dunia. Wajahnya yang kecil dan merah, jari-jari dan kakinya yang bergerak-gerak. Sebuah keajaiban yang sempurna. Perempuan, Bu. Selamat, kata dokter. Tatsuya menangis sambil menggendong bayi kami. Ana, terima kasih. Terima kasih banyak, katanya berulang kali. Kami menamai anak kami Sofia. Nama yang berbau Rusia, tetapi juga mudah diucapkan di Indonesia. Dengan kelahiran Sofia, keluarga kami menjadi lebih lengkap. Dia adalah anak istimewa yang mewarisi darah Rusia dan Indonesia. Kami memutuskan untuk mengajarkan kedua bahasa dan budaya negara tersebut. Kami berharap, sebagai anak dari keluarga multikultural, dia akan tumbuh menjadi manusia dengan wawasan dan pengertian yang lebih luas.
Sebulan setelah Sofia lahir, saya dan Tatsuya berjalan-jalan di sepanjang tepi danau di Bandung. Sambil mendorong kereta bayi, saat kami berjalan perlahan, kami merenungkan beberapa tahun terakhir. Hari ketika saya datang ke Indonesia dari Saint Petersburg, momen ketika darah menstruasi menodai rok putih saya, saat kami meninggalkan universitas dan mendirikan perusahaan. Fakta bahwa semua momen itu terhubung dengan kebahagiaan saat ini terasa misterius. Ana, apa kamu bahagia? Tanya Tatsuya tiba-tiba. Iya. Sangat bahagia. Karena ada kamu dan Sofia, jawab saya dengan tulus. Kedepannya pasti akan ada banyak kesulitan, tapi kalau kita bersama, kita bisa melewati semuanya, katanya. Tentu saja. Kita adalah tim yang hebat, jawab saya sambil tersenyum. Sambil mendorong kereta bayi tempat Sofia tidur, kami memandangi danau yang diwarnai senja. Perjalanan panjang dari seorang gadis Rusia yang datang ke Indonesia, memulai hidup baru, menemukan cinta, dan membangun keluarga, tetapi setiap momen sangat berharga. Sekarang saya menjalani hidup yang berakar kuat di tempat ini sambil tetap mempertahankan identitas saya sebagai orang Rusia di Indonesia. Sambil menggenggam tangan Tatsuya, saya berpikir, hidup terkadang mengalir ke arah yang tidak terduga, tetapi yang penting adalah menemukan jalan kita sendiri di dalam aliran itu. Saya telah menemukan jalan saya, dan dalam perjalanan itu, saya menemukan kebahagiaan sejati. Dan sekarang, giliran saya untuk menyampaikan kebijaksanaan itu kepada Sofia, agar dia bisa membangun identitasnya sendiri yang indah di antara dua budaya, Rusia dan Indonesia. Seperti aliran air di danau, hidup kami juga akan terus mengalir. Terkadang tenang, terkadang deras. Tetapi selama bersama, kami bisa melewati aliran apapun. Sore itu, dalam perjalanan pulang, saya tiba-tiba berpikir, gadis yang dulu merindukan jalanan bersalju di Saint Petersburg kini telah membangun keluarganya sendiri di Indonesia. Takdir memang sangat misterius. Sambil menggenggam erat tangan Tatsuya dan mendengarkan napas kecil Sofia yang tertidur, saya yakin. Jika hari itu Pak Banyu tidak memegang tangan saya yang sekarang ini tidak akan ada. Terkadang, momen yang paling membingungkan dan memalukan bisa mengarah pada berkah terbesar dalam hidup,